Opung cuma mau bilang, sampai sejauh ini kelihatannya Jokowi masih memegang peranan penting. Sudah lengser tapi masih terus dianggap berbahaya. Dan masuknya Jokowi mendukung penuh PSI kelihatannya cukup berbahaya. Saya sendiri melihat orang mulai menggadang-gadangkan anak dari Jokowi yang saya lihat dari gesture, dari gaya body language-nya ya, bahasa tubuhnya, ini memperlihatkan gaya dan perangai yang sama dengan Pak Jokowi. Ada kemungkinan para pecinta Pak Jokowi, dan setahu saya masih banyak, para orang-orang yang diam yang tidak berbicara, silent majority, para pecinta yang disebut Ternak Mulyono, naga-naganya kalau pasangan yang mereka usulkan Gibran dan KDM, dan kalau KDM dan Gibran gagal diganjal dengan berbagai isu-isu yang bisa bikin mereka tenggelam, maka kemungkinan besar the next presiden bisa Gibran dan KDM. Karena potensinya sangat kelihatan, apalagi kalau usaha-usaha untuk mengganggu mereka gagal, maka mereka bukan akan tenggelam, bahkan akan semakin naik. Karena orang Indonesia itu mencintai orang-orang yang kelihatannya ditekan, dihina-hina, yang orang sepertinya disolimi. Itu orang-orang banyak yang mendoakan, banyak orang yang mendukung. Sementara gerak-gerik Gibran, walaupun kelihatannya di bawah permukaan, tapi saya terlihat jelas gerakan-gerakannya di lapangan, mulai dari kunjungan ke Papua dan tugas yang diberikan untuk IKN, ini bisa memperlihatkan gejala itu. Hari ini saya melihat TikTok, ya, video dari Pak Prabowo bilang, kalau saya sendiri menilai, bahwa saya gagal menjadi presiden, maka 2029 saya tidak akan mencalonkan lagi. Kalau benar-benar beliau tidak mencalonkan diri lagi, kira-kira siapa yang akan didukung? Gibran kah the next presiden? Anak yang disebut anak bawang, anak plonga-plongo, anak yang bodoh katanya? Saya tidak percaya bahwa dia bodoh. Yang saya percaya dia diem. Dan yang saya percaya, diam itu emas. Siapapun yang akan jadi presidennya, saya sebenarnya tidak peduli. Tetapi ini yang saya lihat sekarang ini, bahwa Pak Jokowi, Gibran masih kelihatan kencang larinya. Walaupun Pak Jokowi sudah berada di luar kekuasaan, tetapi usaha untuk mengutuk, usaha untuk menghancurkan beliau masih terus dilaksanakan sebagai bagian dari usaha, mungkin karena melihat bahwa pencinta Jokowi yang disebut termul itu justru makin meningkat. Mari kita lihat. Opung akan lihat. Ternyata Pak Jokowi di balik sikapnya yang adem, di balik sikapnya yang kelihatan tidak memperlihatkan diri orang yang pintar, bukan hanya menguasai semua hal dalam melakukan pengelolaan pemerintahan dan keberanian melakukan eksekusi dengan cepat dan tepat serta berani mengambil resiko. Tetapi hari ini secara politik dia tumbuh menjadi presiden yang terkuat dalam sepanjang sejarah Indonesia. Di menjelang akhir masa jabatan, biasanya presiden itu mengalami penurunan kepercayaan, kemudian bulian tidak berhenti, citra yang sudah mulai redup. Pak Jokowi terbalik, malah dia menjelang akhir masa jabatannya makin kokoh, makin menguasai dan makin mengendalikan. Apa sih sebenarnya yang terjadi? Yang terjadi itu karena pengalaman. Pengalaman apa? Pengalaman beliau itu menjadi kepala daerah, wali kota, kemudian gubernur, walaupun tidak terlalu lama. Dia ngerti betul bagaimana mengendalikan politik dalam sebuah daerah. Dia makin palit ya ketika yang bicara adalah
KDM, karena KDM sendiri adalah orang pemerintahan yang gayanya ya bisa dibilang mirip Pak Jokowi, walaupun KDM lebih frontal dalam membalas kritik terhadapnya. Kalau Pak Jokowi kan lebih menerima apapun kritik kepadanya, jarang membalas ya teman-teman. Tetapi valid lah seorang KDM memuji Pak Jokowi ya teman-teman. Ya itulah ya teman-teman. Entah kenapa banyak yang meragukan kecerdasan dan keintelektualitasan Pak Jokowi ya. Karena menurut saya pinter itu, intelektual itu tidak mesti tahu semua, tahu tentang ini, tentang itu, semua dia tahu. Enggak, itu bukan intelektual ya teman-teman. Tetapi yang penting kita tahu prinsipnya, dan itu yang dilakukan Pak Jokowi. Pak Jokowi tahu prinsip-prinsip dalam membangun pemerintahan yang baik. Metodenya dia ciptakan sendiri atau dia lihat dari negara lain, dia terapkan dengan konteks Indonesia. Jadi Pak Jokowi itu menurut saya orisinil dan sangat cerdas. Entah kenapa saya tidak mengerti orang menganggapnya tidak cerdas, teman-teman. Dan Slater, profesor terkemuka dari Michigan, dulu dari Chicago ya, datang ke kantor saya dan menyebut Presiden Jokowi is the most powerful president in post-Soeharto era. Satu, karena popularitasnya sangat tinggi. Over time, kita punya data sejak 2003, approval rating, dan Pak Jokowi justru lebih tinggi approval ratingnya di periode kedua ketimbang periode pertama. Yang kedua, 7 partai pendukungnya di parlemen itu samina watokna. Bahkan Nasdem ya dalam urusan RUU kesehatan pun ketika beberapa bulan terakhir panas dingin hubungannya, setuju terhadap RUU itu. Jadi poinnya adalah secara populer dia kuasai, secara elit dia kuasai. Partai pendukung pemerintah banyak Bang Karni, 7, tapi perilakunya tunggal. Makanya saya sebut sebagai fenomena one atau one single party. Jadi partai banyak, ada Gerindra, ada PDIP, ada PKB, ada Nasdem, ada Golkar, tapi perilakunya sama. Bahkan dalam urusan kebijakan yang tidak populer sekalipun. Sebut saja IKN, Omnibus Law, revisi Undang-Undang KPK, revisi Undang-Undang Minerba. Ya. Jadi hampir semua kebijakan pemerintah gol. Nah itu indikator beliau kuat. Nah apa indikatornya? Dan Slater menyebut 2. 1, masuknya Gerindra ke dalam pemerintahan di periode kedua. Kata Dan Slater, masuknya Gerindra ke dalam pemerintahan itu membuat tidak ada oposisi yang signifikan. Ya itu ya teman-teman, kita percaya ya teman-teman apa yang dilakukan Pak Jokowi ini karena bukan ketua partai sehingga dia butuh membangun sebuah koalisi yang kuat, mengingat dia bukan elit juga, dan kebijakannya hebatnya itu banyak yang revolusioner, yang menabrak gaya-gaya lama. Tentu ini terbukti konfrontasinya sangat tinggi, maka Pak Jokowi butuh secara politik ini dukungan yang kuat. Jadi kita memahami lah kenapa Pak Jokowi membangun kekuatan politik, karena kebijakannya ini adalah kebijakan yang terlalu maju pada zaman ini sehingga mungkin sulit diterima banyak pihak, dan secara politik itu harus kondusif dulu agar idenya bisa diterima dulu dan bisa dijalankan. Bayangkan kalau secara politik pun dia lemah, bagaimana menjalankan ide-ide pembangunan yang sebenarnya sangat progresif dan akan dinikmati hasilnya nanti, tetapi karena belum dibangun orang banyak yang belum percaya, maka dia butuh adem dulu politiknya. Jadi kalau Pak Jokowi ini secara apapun saya akui cerdas ya, secara kerja, secara taktik politik, wah master lah. Jadi kalau dikatakan dia grandmaster catur politik tuh nggak berlebihan teman-teman. Memang belum ada yang seperti dia katakan. Tidak ada yang karirnya itu seperti Pak Jokowi, nggak pernah kalah guys. Jadi ya bagaimana, kita hanya bisa mengakui dan belajar dari kehebatan Pak Jokowi teman-teman ya. Kalau menurut teman-teman bagaimana? Coba tambahkan di kolom komentar. Itu saja video kali ini, terima kasih yang sudah menyimak sampai selesai. Jangan lupa di like videonya, di subscribe channel ini agar terus berkembang. Sampai jumpa di video saya selanjutnya.